Fitri Hardanti, boleh panggil saya Fitri. Saya dari kelas S8I NPM 2016-14137. Sekarang saya akan mengajar materi perbankan dasar. Sebelumnya, sudah ada yang pernah mendengarkan arti perbankan dasar? Nah, perbankan dasar sendiri ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita pembagian kelompok terlebih dahulu secara dikocok. Maka dibuat kelompok kalau kita membuat mind mapping. Mind mapping adalah suatu gambar yang secara tersusun dan mempunyai cabang-cabang yang lainnya yang tentunya berhubungan dengan materi dasar yang menjadi ide pokok suatu pembahasan tersebut. Saya sudah buat mind mappingnya terlebih dahulu. Kalian boleh buat masing-masing dan per kelompoknya lalu dijelaskan. Yang materi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang uang. Ada yang tahu uang itu apa? Baik, saya jelaskan. Uang adalah alat transaksi yang dilakukan dalam pembayaran yang telah disetujui oleh suatu masyarakat atau suatu kaum. Menurut para ahli yaitu Robinson. Robinson adalah suatu transaksi atau suatu barang yang umumnya diterima oleh orang dalam masyarakat dalam pembelian barang-barang. Dan selanjutnya ada dari Sayers, yaitu adalah suatu alat media pembayaran yang telah disepakati oleh masyarakat. Jadi kedua para ahli tersebut sudah saya kutip dalam pengertian umumnya. Yang kita tahu saat ini adalah uang berbentuk kertas dan logam. Pada zaman dulu kita memang menggunakan uang logam, tidak menggunakan uang kertas. Tapi pada zaman sekarang lebih mudah dan lebih praktis yaitu menggunakan uang kertas ketimbang uang logam. Yang pertama mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua lebih simpel, ya kan? Dan biaya cetaknya pun lebih murah dibandingkan dengan biaya uang logam. Makanya banyak dari masyarakat yang sudah beralih dari uang logam menjadi uang kertas. Tetapi uang logam tersebut tidak dihilangkan dari masyarakat ini sendiri, tetapi di-upgrade lebih bagus lagi untuk mengenai fungsinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi uang. Kenapa sih kita harus tahu fungsi uang? Karena menurut saya kita hanya tahu uangnya saja, tapi kita tidak tahu fungsi dari teoritisnya seperti apa. Makanya kita akan jelaskan di perbankan dasar ini di materi uang tersebut. Fungsi uang ada dua. Yang pertama fungsi asli uang, yang kedua fungsi turunan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama sebagai alat tukar. Kenapa sih uang sebagai alat tukar? Di sini contohnya uang itu bisa menjadikan sebagai alat tukar. Misalkan barang tapi bisa ditukar dengan uang. Gitu. Terus selanjutnya ada sebagai alat hitung. Sebagai alat hitung yaitu uang bisa dikategorikan sebagai alat hitung untuk suatu pendapatan nasional. Makanya fungsi uang dapat ditunjukkan sebagai alat hitung. Yang kedua fungsi turunannya. Yang pertama sebagai alat pembayaran. Yang pada umumnya kita tahu bahwa uang memang suatu alat pembayaran. Dalam pembelian sesuatu pasti kebanyakan kita menggunakan uang. Mungkin pada zaman dahulu kita banyak menggunakan barter, tetapi sekarang sudah jarang yang seperti itu karena uang mempunyai nilai. Fungsinya berbeda dibandingkan yang dulu. Selanjutnya ada petunjuk harga. Uang bisa dikategorikan sebagai petunjuk harga suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada sebagai alat pembayaran utang. Yang kita tahu uang bisa digunakan sekarang sebagai alat pembayaran hutang. Misalkan kredit motor, kita tidak perlu menggantinya dengan motor lagi, tapi kita sudah bisa menyicilnya atau menggantinya dengan uang yang kita punya. Terus selanjutnya ada sebagai alat penimbun kekayaan. Tidak hanya emas, mungkin pada zaman dahulu orang-orang menimbun kekayaan dengan emas, tanah, atau lain sebagainya. Tapi sekarang sudah beralih. Uang bisa sebagai penimbun kekayaan karena di dalamnya dia dapat menyimpan lebih lama dalam waktu yang kurang lama dan tidak rusak, tidak basi, atau tidak berbaru.
Selanjutnya ada pemanfaatan uang. Manfaat uang tuh apa sih sebenarnya buat kita tuh, ya kan? Sebenarnya uang bagi penerima uang maupun bagi pembayarnya mempunyai manfaat yang berbeda. Yang pertama, membuat proses perdagangan semakin lancar, dapat menimbulkan kekayaan, dapat mempermudah untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang kita perlukan atau kita inginkan. Terus mempermudah dalam nilai barang atau jasa. Jadi bisa diukur nih, misalkan barangnya segini, berarti nilai uang yang akan dibayar itu seperti apa. Selanjutnya ada syarat uang. Apa sih syarat uang tuh? Yang pertama adalah mudah dibawa. Tentunya kita harus memperhitungkan efisiensi dari uang tersebut, kemudian dibawa kemana-mana. Terus tidak mengurangi nilai nominalnya walaupun ditaruh atau disimpan dalam kurun waktu yang lama. Yang kedua adalah bersifat tahan lama, tidak mudah rusak, tidak mudah hancur. Nah, selanjutnya adalah memiliki jumlah yang terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Kenapa sih tidak berlebihan? Padahal kan kita bisa mencetak uang lebih banyak gitu kan. Nah, poinnya adalah semakin kita mencetak uang lebih banyak, itu akan menyebabkan inflasi di suatu negara. Maka dari itu lebih baik simpan uang secukupnya di bank pada kita menimbun uang tersebut. Terus terdiri dari berbagai nominal. Yang kita tahu nominal uang ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 50.000, dan paling besar di Indonesia sendiri yaitu 100.000. Selanjutnya ada jenis-jenis uang berdasarkan pembuatannya. Yang pertama uang logam. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, uang logam adalah uang yang berbentuk logam. Biasanya dia ukurannya kecil dan bulat. Terus ada uang kertas yang kita sering lihat, ya tentunya udah familiar banget lah dengan kita ya kan, uang kertas. Selanjutnya ada berdasarkan nilainya. Apa sih berdasarkan nilainya itu? Yang pertama ada full bodied money, yaitu jenis uang yang memiliki nilai yang sama dengan nilai nominalnya. Misalkan uang logam. Uang logam tersebut terbuat dari emas, maka harga uang logam tersebut sama dengan harga emas. Selanjutnya ada presentative full bodied money, yaitu nilai nominalnya atau nilai harga uang tersebut lebih kecil dari nilai nominalnya. Yang kita sering tahu adalah token money, yaitu uang kertas. Materialnya tidak seberapa, tapi nominalnya lebih besar. Makanya selanjutnya kita bahas berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang tersebut. Yang pertama ada uang kartal dan uang giral. Apa sih uang kartal dan apa sih uang giral? Uang kartal adalah uang yang diterbitkan di lembaga bank sentral seperti Bank Indonesia yang menerbitkan uang. Dan uang yang diterbitkan di Bank Indonesia yaitu seperti uang logam, uang kertas. Nah, sudah umum banget kan. Selanjutnya ada uang giral. Uang giral adalah uang yang diterbitkan, jenis uang umum, dan banyak macamnya uang giral. Contohnya yang kita tahu adalah cek. Cek adalah suatu bentuk perintah dari pihak yang menandatangani kepada pihak bank untuk dibayarkan kepada penerima yang tertera di cek tersebut. Nah, ada cek, terus ada jenis-jenis giro di dalamnya, terus ada nota debit, nota kredit. Nah, itu salah satu masuk ke uang giral, dan serta kartu ATM. Yang kita tahu sekarang ATM pasti kalian sudah tahu lah ya. ATM itu dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Maka kartu ATM atau kartu debit termasuk salah satu bentuk dari uang giral dalam melakukan transaksi pembayaran. Terus di sini kalau ada yang bertanya, apa sih Billiard Giro? Billiard Giro merupakan suatu surat perintah kepada bank penerbit untuk memindahkan bukunya dana kepada pihak yang menerima nama dan nomor rekeningnya disebutkan kepada bank penerima dana. Jadi misalkan dari kita kepada si bank dan kepada di bank dan yang menerima bank lain. Untuk
pembahasan bilingual mungkin dapat dibaca lebih lanjutnya di dalam buku ini agar lebih jelas, lebih mengerti lagi, lebih paham lagi. Dan kalau memang kurang jelas boleh langsung ditanyakan kepada saya. Ada jenis-jenis uang berdasarkan kawasannya. Yang pertama itu ada uang lokal. Uang lokal sendiri adalah uang yang disahkan di dalam suatu wilayah. Misalkan wilayah Malaysia, wilayah Filipina, dan Indonesia, itu tentunya mata uangnya berbeda-beda. Jadi dia sudah disahkan dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya ada uang regional. Uang regional ini kawasannya lebih luas lagi, bukan hanya mencakup suatu negara, tapi sudah mencakup suatu benua. Misalkan benua Eropa, uangnya Euro, nah seperti itu. Selanjutnya ada uang internasional. Tentunya kita familiar sekali dengan dolar. Nah, dolar itu adalah salah satu termasuk uang di internasional karena nilai nominalnya sudah menjadi patokan nilai mata uang di dunia. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya pada Ibu. Setelah itu, ada yang bertanya? Baik, jika tidak, Ibu akan memberikan soal dan tugas yang harus kalian kerjakan. Mungkin tidak hari ini dikumpulkannya, tetapi Ibu akan mengocok kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu secara random biar tidak perebutan atau merasa iri atau gimana. Baiknya Ibu yang mengocok kelompok tersebut dan membagikannya kepada kalian. Tidak hanya untuk membuat mind mapping, tapi kalian juga harus mengisi soal yang diberikan kepada kalian dengan 10 soal pilihan ganda dan 5 soal pilihan esai. Jadi nilai tidak hanya didapatkan dari pembuatan mind mapping saja, tapi tes tulisnya kalian akan mendapatkan nilainya dari tes tulis dan mind mapping. Ada 2 kategori yang Ibu nilai. Yang pertama, kekompakan dalam membuat mind mapping dan kerapihan dalam membuat mind mapping. Dan untuk penilaian individunya Ibu ambil dari tes tertulis ini. Untuk tes tertulis bisa dilakukan di hari ini karena soalnya hanya sedikit, jadi bisa dilakukan di hari ini. Untuk mind mappingnya kita akan memulainya di minggu depan sesuai kelompok yang telah diacak tadi. Demikian yang Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang Ibu mau memberikan suatu motivasi untuk kalian. Setelah kita mengetahui teori-teori tentang uang, maka alangkah baiknya kita tidak menimbun uang terlalu banyak karena akan mengakibatkan inflasi di suatu negara kita. Nah, makanya lebih baik uangnya disimpan saja di bank. Lalu kita kan bisa melalui kartu ATM, kartu debit. Nah, itu salah satu berdasarkan jenis uang giral, uang yang tidak terlihat gitu. Nota kredit, nota debit, salah satu bentuk dari uang giral. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat mind mapping seperti ini. Ini contoh kasarnya, kalian bisa membuatnya lebih kreatif lagi atau lebih bervariatif lagi sesuai dengan yang kalian mampu. Lalu di sini kalian bisa membuat cabang-cabang yang lebih banyak lagi. Mungkin kalian ada yang pengetahuan lebih luas lagi tentang uang, bisa digambar negara-negaranya atau gimana, atau gambar mata uang dari negara mana. Itu lebih bagus jika disisipkan seperti itu. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat mind mapping dengan kelompok yang sudah ditentukan dengan kalian, maksimal 4-5 orang dari kelompok tersebut dan dikumpulkan ke saya. Maka dari itu kita akhiri saja pembelajaran kali ini. Ibu harapkan semoga dapat materinya masuk ke dalam otak kalian dan dicerna dengan baik dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena kalian sudah mengenalnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum